Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan strategi pembagian waktu dan cara belajar. Yuk kita simak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang waktu atau pembagian waktu. Kalian semua pasti tahu bukan, waktu adalah uang. Nah, dalam belajar terdapat waktu yang paling baik untuk menghitung, menghafal, dan menganalisa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 1. Waktu terbaik untuk menghafal adalah waktu sahur, yaitu antara jam 3 sampai jam 4 sampai jam setengah 5 pagi. Mengapa? Karena pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat-Nya untuk setiap insan dengan hawa dan suasana yang menyejukkan hati dan badan. Sedikitnya gangguan dari luar dan badan yang kembali segar dari aktivitas kemarin akan sangat membantu kita untuk berkonsentrasi menghafal ilmu. Maka pada saat inilah kita menghafal rumus, trik, mengerjakan, grammar, dan kosakata bahasa Inggris dan kata-kata bahasa Indonesia pada tes tertulis. 2. Waktu terbaik untuk membahas soal suatu permasalahan atau menghitung diskusi adalah di awal hari. Hal ini dikarenakan pada awal hari energi dan semangat yang kita miliki telah sampai pada puncaknya. Dan dengan begitu akan mudah bagi kita untuk berpikir jernih untuk menyelesaikan soal-soal permasalahan. Nah, pada saat inilah kita mengerjakan soal-soal tryout, mulai dari tes kemampuan dasar maupun tes bahasa Inggris. Yang ketiga, waktu terbaik untuk menulis dan atau mencatat adalah sore hari. Hal ini dikarenakan pada saat ini energi kita sudah terkuras dan semangat belajar kita biasanya akan menurun. Oleh karena itu, cukupkan dengan mencatat hal-hal yang penting dalam mengerjakan tes tertulis. Contohnya untuk soal matematika, terdapat soal yang akan lama waktu pengerjaannya dan telah ada trik pengerjaan soal tertunda. Maka catatlah dengan penjelasannya yang sekiranya membuat kita akan ingat apa yang sudah kita catat. Dan waktu yang keempat, yaitu waktu terbaik untuk menelaah dan mengulang pelajaran adalah malam hari. Dengan keadaan sedikit gangguan dalam belajar dan sudah tidak ada lagi pekerjaan yang harus dikerjakan, membuat pada waktu inilah yang tepat untuk kembali mengingat apa yang sudah dipelajari. Dan kita lanjut ke cara belajar. Cara belajar cerdas. Selain mengenali waktu belajar yang baik, kita juga perlu membuat suasana belajar juga baik, bukan? Nah, ada beberapa cara untuk belajar cerdas. Yang pertama, memilih tempat yang baik. Untuk masalah ini, banyak tempat yang menurut kita baik untuk dijadikan tempat belajar. Tetapi, perlu ada pertimbangan bahwa di tempat tersebut tidak terdapat gangguan-gangguan yang melalaikan kita dari belajar. Dan usahakan sediakan pada tempat belajar, meja dan kursi atau tempat duduk lain. Dengan posisi belajar yang baik diharapkan akan membantu kita dalam belajar. Yang kedua, belajarlah dengan suasana yang menyenangkan. Bisa saja seorang lebih senang bila belajar sambil mendengarkan musik atau lantunan Al-Quran. Sementara, beberapa orang lebih suka belajar di suasana yang tenang. Ada juga yang orang tidak bisa belajar bila tidak ada cemilan. Dan banyak tipe lain di dunia ini. Maka, lakukanlah apa saja yang membuat suasana belajar menyenangkan, dengan syarat hal itu tidak melalaikan kita dalam belajar. Cara belajar cerdas yang ketiga, yaitu teman belajar. Adanya teman belajar akan sangat membantu kita dalam belajar. Terlebih lagi bila teman belajar kita berada satu tingkat di atas kita.
Wah, sudah enak betul belajar kita. Di samping dapat saling bertukar pikiran dalam hal teori, kita juga dapat bersaing dengan melakukan tryout bersama. Dengan sering melakukan belajar bersama, kita akan lebih semangat dalam belajar, dan telah terbukti bahwa adanya teman belajar adalah pembawa semangat dan menaikkan mental untuk menghadapi tes. Cara belajar cerdas yang keempat, yaitu penguasaan materi dan cara pengerjaan soal. Inilah inti dan hal yang terpenting dalam menghadapi tes tertulis. Saya tidak dapat berbicara panjang lebar dalam kesempatan ini. Akan saya teruskan pada artikel selanjutnya. Setidaknya diperlukan banyak latihan-latihan soal, mencari penyelesaian masalah dengan sebaik-baiknya termasuk rumus-rumus cepat. Kelima, menetapkan target dan suasana ujian pada setiap latihan. Bayangkanlah setiap latihan yang kita lakukan seperti keadaan tes tertulis nantinya. Pasanglah alarm untuk setiap sesinya dengan waktu kurang dari waktu tes tertulis. Gunakanlah pensil 2B dan gunakanlah lembar kerja komputer yang dapat dibeli di toko buku atau yang tempat lainnya. Tetapkanlah target nilai yang sesuai meningkat dari benar 1/3 dari seluruh soal hingga nilai sempurna. Lakukanlah perbaikan, catatlah kesalahan dan ketidaktahuan kepada yang lebih mengetahui. Demikian dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi siapa saja yang mendengarkan. Salam sukses. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya teman-teman jika perkataan saya masih banyak yang salah dan masih belepotan dalam berkata-kata, karena ini video pertama saya. Jadi sekian, mohon maaf untuk semuanya. Terima kasih.